Yeah, they're like ocean waves. 그냥 혼자서 계절 타는 건지. Oke, selamat sore teman-teman. Di sini aku Ara, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan NIM 13 12 200 197. Dan di sini saya sudah berada bersama dengan owner dari Santeh dan juga Sumoy atau dimsum yang lain. Bisa perkenalkan diri sebentar, Mas? Oke, terima kasih Ara. Nama saya Bobi Firman Maulana Ibrahim. Umur saya saat ini 25 tahun. Oke, jadi Mas ini usahanya di bidang apa ya? Kalau saya di bidang food ya, F&B, food and beverage. Jadi makanan sama minuman. Terus ini udah sejak kapan nih si Santeh sama Sumoy? Oke, jadi awal dulu tuh apa ya? Aku bukanya dulu di minuman dulu namanya Santeh, nama original. Jadi kita nggak pakai franchise. Waktu itu berdiri itu start jualan itu di Februari 2024. Jadi awal Februari 2024 itu udah jualan, udah siap jualan. Karena lalu setelah 1 tahun akhirnya buka lah yang kedua, karena kalau Abdul kan kalau minuman tanpa cemilannya atau tanpa makanannya akhirnya punya kepikiran akhirnya buka yang namanya dimsum ini, karena seperti itu juga viral juga ya, dimsum santai gitu. Akhirnya buka yang namanya sampai sekarang umurnya udah yang dimsum. Jadi biar ada minuman, ada makanan juga ya. Benar. Untuk peneman minum itu tadi. Benar. Oke. Terus abis itu kalau boleh tahu nih, Mas Bob, modalnya ini berapa ya waktu mulai dulu, waktu awal mulai? Gini, sebenarnya kalau modal itu kita apa ya, tentunya beda-beda. Kalau modal ada yang bisa dia start dengan modal, anggap aja dengan modal 5 juta, dia bisa start gitu. Ada juga yang dengan modal 10 juta, itu juga bisa. Tergantung ilmunya. Mungkin saya, karena jadi gini, ini cerita. Jadi saya waktu itu nggak ada ilmu di mau jualan ini, jadi jualan di minuman dan makanan nggak ada ilmu. Akhirnya saya ketipu. Ketipu itu bukan, jadi ketipu itu apa ya ngarangnya? Nggak, wong Jawa itu ngarangnya keblondro. Keblondro itu kayak harganya murah. Akhirnya saya kena mahal. Karena ketidaktahuan saya, kayak kita bikin foodnya, kayak beli peralatannya, karena waktu itu kan memang belajar juga, akhirnya barangnya nggak butuh, ya akhirnya beli. Sampai pas waktu mau jualan pun akhirnya nggak kepake barangnya itu. Jadi ya relatif ya kalau untuk modal. Jadi kalau dari saya sendiri sih startnya waktu itu di angka 10 ke atas. 10 ke atas. Ya. Terus sekarang saya mau nanya soal legalitas nih. Untuk Santeh dan Sumoy ini itu udah ada NIB-nya atau belum? Jadi untuk Santeh, alhamdulillah untuk Santeh ini udah ada NIB-nya. Karena waktu itu emang karena apa ya, namanya itu aku bikin sendiri, eman kalau nggak dilegalitaskan sekalian gitu. Akhirnya ya kita legalitaskan untuk Santeh. Lalu kalau untuk Sumoy kan umurnya masih 2 bulan. Nah, kita masih lihat sejauh mana perkembangannya. Karena kan kalau pengembangan usahanya positif, kita langsung legalitaskan. Karena eman juga udah positif, dan apa namanya, nanti takutnya ketika kita alhamdulillah kita buka cabang, tapi kan ada terkendala di legalitas dan lain-lain. Biar lancar aja ya. Lancar, betul. Berarti si Santehnya ini sudah diurus NIB-nya, namanya juga sudah didaftarkan di hak merek ya? Betul. Jadi kalau untuk namanya, karena memang namanya waktu itu unik ya, Santeh ya, waktu itu Santeh, dan takutnya nanti diambil sama yang lain ya. Akhirnya ya udah itu
bikin langsung aku daftarin NIB, habis NIB waktu itu langsung ngurus hakinya langsung daftarin, alhamdulillah sudah sampai sekarang itu udah daftar hakinya. Kalau untuk yang Suma nanti mungkin kita nunggu perkembangan dulu selama 3 bulan, kita lihat kalau buatnya positif ya kita langsung masuk ke legal kelas. Mau nanya lagi nih Mas, NIB-nya ini kalau NIB itu kan sekarang udah bisa diurus lewat online ya. Apakah Santai itu juga NIB-nya diurus secara online atau manual ke? Nah, untuk NIB kan waktu itu memang Santai ini saya ngurusnya secara online. Di OSS. Iya, OSS. Online. Dan juga kalau di Surabaya, alhamdulillahnya kita tinggal di Surabaya. Surabaya itu semua itu mudah, tinggal datang ke Siola, itu pelayanan publiknya itu tinggal ke apa ya kemarin nanti aku diarahkan karena aku waktu tanya hakinya itu ke Siola karena juga sempat mau dibuatkan NIB, aku bilang udah ada NIB-nya gitu loh. Jadi waktu itu ke Siola, tapi untuk daftar awalnya untuk NIB-nya Santai itu melalui OSS. Susah nggak Mas ngurus NIB di OSS itu? Susah gampang. Susah gampang. Soalnya waktu itu emang apa namanya nggak tahu ya. Kalau itu emang nggak tahu. Baru pertama kali kalau kamu ngetik ini ya di Google OSS, itu yang keluar itu situs yang berbayar. Itu aneh banget. Karena bayar ada kayak bayar berapa gitu. Dan kita ketika tadi lagi kita dari apa kayak website lagi itu ada OSS-nya benar-benar OSS dari pemerintah yang benar-benar free, terus ada daftarnya bisa lihat di YouTube. Jadi di YouTube itu lengkap penyelenggaranya, nanti harus tinggal ikutin step by stepnya. Jadi itu ya itu sih dari aku. Nanti kalau yang awam yang benar-benar nggak tahu itu nanti pikirnya bayar. Soalnya kalau tidak OSS itu nanti yang muncul pertama kali itu website yang berbayar itu. Jadi enggak, yang pertama muncul itu bukan yang pemerintah ya? Bukan. Jadi aku tahu yang punyanya pemerintah waktu aku search YouTube. Aku YouTube, aku dapat itu aku hanya tahu apa namanya itu websitenya OSS. Seperti itu. Terus ini terakhir nih Mas, kata-kata motivasi untuk mahasiswa muda atau anak-anak muda yang mau berusaha gitu. Kata-katanya sih itu sih kalau dari buat teman-teman yang mau memulai usaha, mau buat teman-teman mahasiswa mau memulai usaha atau sampingan, intinya adalah berani ambil resiko, berani untuk memulai. Kadang kan kita kalau di awal kan masih mundur, ketika mungkin kalau ide itu banyak masih mundur, cuma eksekusi ya eksekusi itu semuanya makanya ketika ada modal, ada ide itu eksekusi dulu, nggak perlu sempurna, nggak perlu harus ini ide harus baik dulu, nggak perlu, tapi intinya mulai dulu, nanti semua berjalan. Aku mulai santai dari benar-benar ya wis nol gitu loh, nol kayak kita bikin sendiri, kita nggak pakai franchise, kita sambil jalan akhirnya nemu supplier tangan pertama, terus jalan dulu sampai ketipu kan, akhirnya ketipu sambil berjalan ya. Benar, nanti jalannya tuh udah ada sendiri, karena akhirnya 10 tahun setelah itu akhirnya jadi sudah bisa di usaha kedua itu akhirnya dengan modal minim kita bisa bikin usaha yang kedua ini bisa omsetnya itu bisa up gitu. Jadi seperti itu, intinya wis wani dan eksekusi, jangan banyak mikir. Jangan banyak overthinking ya Mas. Benar, langsung aja dimulai. Kalau emangnya enggak sanggup untuk sendiri, ya ajak teman yang bisa dipercaya ya. Terakhir nih Mas, promosi aja buat Santai sama semua di kamera. Siap ya, buat teman-teman yang mau merasakan cita rasa dimsum yang enak ya, dan juga teh yang original beda dari yang lainnya, bisa langsung datang ke Santai Indonesia dan juga Dimsum Gemoy Surabaya. Lokasinya ada di Jalan Raya Sambikerep nomor 90 ya. Nomor 90, dan doakan supaya nanti kedepannya kita mampu membuka cabang di tengah kota Surabaya ya. Tidak mendekati kalian semua, karena kalian ini waduh. Iya. Khusus buat yang Surabaya Barat mampiro, lah Surabaya liane ya lah gak kadoan ini ya. Oke, terima kasih ya Mas Surabaya. Siap. Semoga lancar terus, santai sama semua. Amin. Ya, sekian video interview
saya dengan owner Santai dan Semoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.